Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh al-faizin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kita syukur bahwa pada subuh hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga bisa hadir di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi tentang sahabat Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab, ayah dari Ibnu Umar. Suatu hari dia di masa pemerintahannya dia berkhutbah di hadapan banyak orang. Setelah dia memuji Allah dan bersalawat, dia berkata, Allah taghalau fi sadaqin nisa. Kalian jangan mempermahal tentang mahar wanita. Yang namanya mahar wanita itu jangan kalian mahalkan. Siapa yang memberi mahar melebihi dari apa yang ditentukan Nabi, ya, maka sisanya itu saya akan ambil, saya simpan di Baitul Mal. Ya, dalam riwayat lain Nabi menentukan waktu itu 400 dirham. Ya. Banyak pembicaraan tentang mahar, tapi salah satu patokannya ini. Nah, singkat riwayat, setelah Umar bin Khattab itu berkhutbah, dia kemudian setelah turun dia dicegat seorang wanita Quraisy yang ikut mendengar khutbah Umar. Wanita itu berkata, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, akitabullahi ahaqqun an yuttaba'a am qauluka?" Apakah yang berhak diikuti itu adalah kitab Allah atau perkataanmu? Jadi wanita ini dia berani mengkritik Umar di hadapan banyak orang. Umar mendengar itu berkata, tentu yang harus kita ikuti adalah Al-Quran, ya, daripada ucapan saya. Kemudian wanita itu berkata, wahai Umar, apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, ya, wa ataitum ihdahunna qintara, kalian boleh memberi kepada wanita itu mahar yang mahal, ya, wala ta'khudhu minhunna syai'a. Mahar itu kalau sudah diberi kepada wanita, dia tidak bisa diambil. Nah, ternyata Umar tidak tahu ayat itu, ya. Kemudian Umar berkata, ya, la ahada afqahu min Umar marratan aw thalatha. Semua orang boleh cerdas melebihi Umar 2 kali sampai 3 kali, ya. Artinya dia merujuk kepada mengakui kesalahannya, kemudian naik ke atas mimbar dan berkhutbah sesuai dengan apa yang dikritisi oleh wanita ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini riwayat yang pernah terjadi di masa Umar dan diabadikan dalam riwayat. Tapi apa pelajarannya buat kita? Ya. Para ulama kemudian ketika berbicara tentang riwayat ini, mereka menekankan satu pelajaran hidup, yaitu
pentingnya seseorang mengakui kesalahannya. Ya. Pentingnya seseorang mengakui kesalahannya. Ya. Betapa hebat Umar, dia berbicara di halayak ramai, ya, kemudian dia kritisi, kemudian dia balik dengan pendapatnya bahwa yang apa yang disebutkan tadi itu awalnya adalah salah. Ya. Nah, hari ini kita hidup di masyarakat modern. Penyakit masyarakat modern adalah orang yang susah mengakui kesalahan. Ya. Betapa banyak keputusan, kebijakan, perkataan yang sudah menyakiti orang, membinasakan orang, mematikan orang, tapi masih keras dengan ucapan atau pandangan yang salah itu. Nah, padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kita akan menemukan bahwa salah satu akhlak para nabi itu adalah mereka mengakui kesalahan. Ya, ketika Nabi Adam divonis bersalah oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh keluar dari surga, ucapan yang Nabi Adam sampaikan adalah Rabbana inna dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal, kami sudah zalim dengan diri kami sendiri. Atas kalimat itu Allah kemudian memaafkan Adam. Ya. Sama juga dengan Nabi Yunus ketika dia berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan ikan hiu, ya, dan kegelapan yang satunya lagi, ya. Dia kemudian berkata, La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku bersalah. Karena kesalahan itu, pengakuan kesalahan itu, dia kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ketika kehilangan Hudhud, ya, entah Hudhud kemana. Ternyata Hudhud itu pergi mencari sebuah kaum yang menyembah berhala. Ditemukanlah Ratu Sabah, sebuah kelompok, sebuah kerajaan yang mereka itu menyembah berhala. Tapi pada saat-saat kehilangan itu, Nabi Sulaiman mencari Hudhud. Ya, dia sempat panik. Tapi apa yang dia katakan setelah dia kehilangan Hudhud itu? Allah mengabadikan, Mali aral hudhuda. Kenapa saya tidak melihat si Hudhud? Perhatikan redaksi kata ini. Mengapa saya? Bukan mengapa kau, tapi mengapa saya tidak melihat Hudhud? Dia menyalahkan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Jadi mengakui kesalahan itu adalah akhlak para nabi, bahkan akhlak orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sifat orang-orang bertakwa itu, Allah berfirman, "Walam yusirru ala ma fa'alu." Orang-orang bertakwa itu apabila melakukan kesalahan, mereka beristighfar, kemudian tidak mereka mengakui kesalahan, kemudian tidak mengulang kembali. Ya. Bahkan kalau kita baca intisari dari Sayyidul Istighfar, bapaknya para istighfar, ya. Inti dari istighfar itu adalah pengakuan kesalahan. Salah satu redaksinya itu adalah abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, saya akui bahwa saya mendapatkan nikmat yang banyak, dan saya juga mengakui bahwa saya banyak dosa. Jadi mengakui kesalahan itu merupakan ajaran agama kita, ya. Nah, karena itu kita kembali kepada riwayat di atas. Umar mengajarkan kita betapa dia seorang pemimpin yang hebat, tapi punya sifat yang hebat, yaitu mau mengakui kesalahannya, ya. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah banyak wanita-wanita di masa Nabi yang cerdas, bahkan kecerdasannya itu melampaui para sahabat yang lain, ya. Di antaranya adalah wanita ini. Wanita ini tidak disebutkan namanya siapa, ya. Tapi dalam riwayat lain mungkin para ulama menyebutkan nama. Tapi poin penting adalah di masa Nabi itu banyak wanita-wanita yang
cerdas, dan bahkan ada ayat-ayat yang turun untuk mereka untuk mengakui kecerdasan mereka. Di antaranya Aisyah, di antaranya Khawlah bintu Tha'labah dan yang lain-lain. Nah, ini riwayat yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Syukur-syukur kita juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.